Oh, Pak Haryo, apakah Ya. bisa dimulai, Pak? Ya, silakan. Silakan, Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak dan Ibu beserta Diklat Layanan Pustaka Angkatan 4. Yang terhormat Bapak Haryo Nurtiar, M.Hum, selaku pemateri hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita hari ini masih bisa bersama-sama untuk hadir mengikuti pembelajaran pada Diklat Layanan Perpustakaan. Semoga kita tetap sehat selalu dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi hari ini adalah penjelasan teknis observasi lapangan dan sekaligus juga penjelasan teknis penulisan kertas kerja. Bapak Ibu, karena jadwal penulisan kertas kerja adalah besok, kita akan gabung untuk penjelasannya hari ini. Jadi besok tidak ada tuton untuk materi tersebut. Selanjutnya, saya tidak memperkenalkan lagi karena Pak Haryo sudah Bapak Ibu kenal semua ya, karena beliau sudah pernah memberikan materi di diklat ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Haryo untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nariman. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya, Pak. Kita langsung masuk ke penjelasan tentang observasi lapangan ya Bapak Ibu. Untuk Zoom hari ini tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu berlama-lama. Jadi sebentar. Ya. Ya. Ini formnya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Sebentar. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi ini form untuk pengerjaan observasi lapangan. Jadi Bapak Ibu, masing-masing individu mengobservasi di perpustakaannya masing-masing dan cukup mengisi form yang ada ini. Jadi ini sesuai dengan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi misalnya tentang kegiatan yang berhubungan dengan layanan terima itu sudah dilaksanakan atau belum. Terus berikan penjelasannya di bagian solusi atau alasan ini. Kalau sudah mungkin bisa dideskripsikan seperti apa, lalu kalau belum kenapa, ada hambatannya apa saja, lalu juga kira-kira solusi yang bisa Bapak Ibu tawarkan, solusinya apa. Itu di sini diisi formulirnya. Lalu untuk pembimbing observasi lapangan bisa atasan langsung. Jadi di sini bisa diisi dengan atasan langsung, tanda tangan. Lalu ini tanda tangan Bapak Ibu beserta nama. Nanti akan dikumpulkan melalui LDK paling lambat hari Minggu jam 11 malam. Untuk observasi lapangan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak Ya. Haryo. Silakan Bapak. Nah, kalau lihat dari formulir ini kan ada sudah laksanakan atau belum. Nah, kalau mereka sudah, solusi alasannya nggak perlu diisi nggak Pak?
Kalau belum Eh, kan pasti otomatis ah, ah, solusinya. ah. Kalau sudah, ini yang jadi masalah apa yang diisi gitu loh. Kalau sudah cukup diberikan gambarannya saja Bapak, deskripsinya seperti apa yang sudah dilakukan Oke, seperti itu. oke, siap Pak, Ya, makasih. ya. Ada lagi Bapak Ibu untuk observasi lapangan ini? Kalau Ya. dia jangan hari Minggu bisa Pak. Soalnya kan kalau saya ngerjakan tuntungnya hari Sabtu misalnya kan, Mm-mm. hari Minggunya kan gak mungkin saya minta tanda tangan gitu, tanda tangan atasan gitu. Karena ini kan Ibu bisa mengerjakan hari ini. Masih ada hari ini, masih ada besok. Jadi itu makanya saya kasih waktu sampai hari Minggu untuk pengumpulannya seperti itu. Jadi ini kan juga nggak terlalu sulit untuk pengerjaannya. Jadi memang dan selain itu waktunya pun sudah mendekati penutupan Bapak Ibu, karena saya juga perlu menilai tugas Bapak Ibu, tugas ini, tugas diklat-diklat yang lain seperti itu. Iya, Ibu Fitri. Ada lagi Bapak Ibu. Sekarang kan masih hari Kamis, jadi masih bisa dikerjakan hari ini. Ya, Bapak. Izin Pak Aryo, Iya, silakan Untuk- Bapak. nanti untuk form ini Bapak taruh di LDK ya, biar bisa kami download di situ ya Iya, berarti. sudah saya unggah di LDK. Oke, makasih. Iya, iya Ibu Fitri silakan. Pak, yang untuk kegiatan-kegiatannya itu yang dicantumkan di situ nanti keseluruhan kegiatan, misalnya tentang layanan prima itu disebutkan ya Pak? Iya, betul. Layanan, oh iya. Disebutkan saja kegiatannya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum jelas untuk Ya. observasi lapangan? Pak Aryo. Iya, silakan Ibu. Izin. Berarti ini dari aspek pengamatan misalkan nih. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan layanan prima. Berarti misalkan jika sudah dilaksanakan, kita ngisinya itu dalam bentuk apa begitu nggih? Bukan hanya solusi dan alasan aja, berarti ada keterangan. Iya, Misalkan kita layanan prima itu melakukan apa gitu. Iya, betul Ibu. Jadi di sini disebutkan kegiatannya apa saja. Mungkin ada tambahan informasi seperti deskripsi. Tadi seperti yang sudah ditanyakan oleh salah satu peserta, bagaimana kalau misalnya sudah dilaksanakan, kan tidak perlu lagi misalnya solusi atau alasan, bisa mengisi dengan gambaran atau deskripsi dari kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Iya, Pak Hadi, silakan. Ini Pak, kebetulan kan saya kan yang ikut diklat ini kan ada 2, jadi satu kampus. Kebetulan saya kan sama Mbak Sri Lestari kan dari Unpam. Dua-duanya kan otomatis kan fokusnya kan sama di Universitas Pamulang. Nah, itu gimana Pak? Apa harus sama atau gimana? Nggak masalah Pak, sama jika sama, tetapi pasti untuk terutama di bagian deskripsi kan pasti pakai kalimat yang berbeda ya Bapak Ibu, tidak mengcopy paste begitu aja. Oh gitu. Jadi pasti ada perbedaan ketika penjabaran tentang kegiatan tersebut. Siap. Pak Aryo. Ya, Pak Taufik silakan. Ini formulir observasi lapangan ini hanya menjelaskan tanpa kita sertai, misal itu kan ada hasil produk kemas informasi di perpustakaan. Nah, terus kita sebutkan di situ kalau memang ada bentuknya apa, terus kemudian tujuannya dan manfaatnya apa, terus kemudian tidak perlu seandainya ini kalau saya lampirkan foto yang kan Word mungkin di bawahnya saya kan itu mungkin diperkenankan enggak? Sangat diperkenankan Bapak, bahkan itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri kalau memang ada
fotonya. Cuma memang saya menerapkan batasan minimal adalah yang tadi seperti saya jelaskan. Kalau mau mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi ya pakai gambar seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, untuk nilai plus ya, plus iya plus betul jadi Pak Aryo. Bapak, nilai plus. Nggih. Seperti apa namanya yang survei itu kan juga bisa kita tautkan link Iya betul. Google Form-nya gitu ya. Betul Bapak. Terima kasih. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti untuk observasi lapangan sudah cukup jelas ya. Kita akan masuk ke penjelasan kertas kerja. Seperti share. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, jadi ini adalah untuk kertas kerja. Ini akan dikerjakan secara berkelompok dan akan diseminarkan. Belum dibagi kelompok ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum kita akan bagi. Bentar. Jadi saya jelaskan dulu untuk ini format kertas kerjanya ini cover standar ya Bapak Ibu. Judulnya yaitu topik dari apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Dan ditambah lokus ini adalah tempat tempat misalnya perpustakaan mana yang diangkat. Jadi nanti dalam satu kelompok itu pilih satu perpustakaan yang akan diangkat menjadi topik kertas kerja ini. Jadi di antara teman-teman satu kelompok itu pilih salah satu yang mau dijadikan untuk topik kertas kerja. Lalu ini ada tanggal, waktu pelaksanaan seminar, juga disebutkan nama-nama kelompoknya. Ini standar ya Bapak Ibu. Nah ini untuk sistematika makalahnya adalah bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 adalah kondisi perpustakaan dan permasalahannya. Lalu bab 3 itu di sini ada analisis serta pemecahan masalahnya. Dan bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini lalu nanti di belakang di belakang halaman dilampirkan juga mungkin bisa ditambahkan seperti gambar-gambarnya seperti itu untuk di bagian lampiran. Ini sebenarnya untuk seminar ini akan diberikan oleh Bapak Fauzan karena beliau berhalangan, jadi saya yang menjelaskan tentang kertas kerja ini. Dan itu akan dipresentasikan hari Senin. Dan pesan dari beliau, makalah ini dikumpulkan pada paling lambat hari Minggu. Jadi sudah saya buatkan juga tempat pengumpulannya di bagian seminar. Untuk formatnya dan teknisnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Aryo. Ya, silakan Bapak. Terkait dengan logo ini logo bebas. Perpusnas Bapak. Perpusnas ya. Oke. Nah, untuk topik-topiknya ini saya akan sebutkan dulu ya Bapak Ibu. Topik untuk kelompok 1 bisa membahas tentang layanan prima perpustakaan. Kelompok kedua, layanan perpustakaan berbasis internet.
Untuk kelompok 3 itu promosi. Ada promosi, topiknya tentang promosi. Kelompok 4 tentang layanan referensi dan literasi informasi, dan kelompok 5 tentang kemas ulang. Untuk kelompoknya belum dibagi ya Bapak Ibu ya. Belum, Pak. Baik, kalau belum sebentar. Ini saya ketik dulu ya di sebentar, di chat. Nanti kita bagi by system saja ya Bapak Ibu melalui breakout. Itu hanya untuk pembagiannya. Kelompok tentang sebentar. Untuk nanti rincian kelompok-kelompoknya untuk misal kelompok 1 bahas apa saya unggah di LDK saja. Jadi sekarang mungkin kita untuk pembagian kelompok ya Bapak Ibu. Kita bagi 5, ini ada 5 kelompok. Jadi nanti setelah dibagi Bapak Ibu bisa mungkin brainstorming dulu mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu kembali ke main room untuk tanya jawab kira-kira apa yang ingin ditanyakan mengenai teknis pembuatan kertas kerja ini. Dan untuk mendukung kami untuk mendukung kegiatan ini dari panitia juga sudah menyediakan link Zoom yang bisa digunakan setelah ini atau besok. Jadi teknisnya adalah karena di sana tidak ada pengajar dan panitia, Bapak Ibu bisa menunjuk 1 orang untuk menjadi host. Nah, host itu nanti bisa memanfaatkan fitur claim host dari Zoom. Jadi nanti host ini yang membreakout Zoom-nya tersebut. Jadi nanti masing-masing kelompok bisa berdiskusi untuk pengerjaan ini. Saya assign, siap ya Bapak Ibu. Option. Ya. Saya belum masuk Pak Arya. Masuk Iya, di room berapa? karena Bapak jadi co-host, jadi mungkin Bapak ini yang masih kelompoknya masih kurang, kelompok 4 atau 5. Silakan Bapak bisa masuk ke kelompok 4 atau 5. Siap, siap.
Mak kula kelompok pinten ya Pak Nariman? Pak Aryo, untuk Bu Sri Suciati masuk kelompok berapa ya Pak? Kula orang pinten Pak Nariman kok enggak jelas. Ibu terlambat ya? Iya Pak tadi Oh ya, saya sebentar, masuk Bu. tapi nggih. Nggih Pak. Bentar ya Bu. Nggih. Tak kula pamit riyen nggih Pak, ajeng Zoom sekedhap. Mangke Pak. Ibu tunggu dulu aja Ibu ya sampai selesai ini. Sebentar lagi. Maria. Nunggu nanti pembagiannya belakangan. Nggih, nggih.
Ya, Bapak Ibu, nanti untuk kelompok peserta yang belum mendapatkan kelompok bisa menghubungi ketua kelasnya. Mungkin nanti ketua kelasnya saja yang menentukan yang peserta tersebut ada di kelompok berapa. Iya Pak Aryo. Ya, jadi nanti Bapak Ibu perlu menentukan juga sebelum hari Senin, perlu menentukan siapa yang akan share screen, siapa yang akan yang akan jadi narasumbernya, siapa yang akan menjadi moderator. Jadi harus membagi-bagi tugas. Dan biasanya kalau untuk khusus untuk moderator ini, jadi biasanya kalau di kami adalah misalnya untuk kelompok 1 yang memoderatori adalah dari kelompok 2. Lalu kelompok 2 yang memoderatori adalah dari kelompok 3 dan seterusnya. Jadi moderator kelompok 1 itu bukan untuk kelompok 1. Jadi moderator kelompok 1 adalah untuk kelompok 5. Nah, jadi nanti tolong ditunjuk siapa yang akan bertugas. Untuk kertas kerja ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak Ya, Aryo. silakan Bapak. Nah, terkait dengan kertas kerja itu, kita hampir mirip dengan yang di modul persis Pak ya. Kan ada di modul tuh, sistematikanya, halaman judul sama persis ya Pak? Tidak Pak, kalau di modul itu kan teorinya. Ya. Sedangkan kalau kertas kerja ini kan seperti Bapak membuat kelompok itu membuat makalah Pak. Iya, Pak. Jadi kalau di modul kan sistematika maksudnya Pak, sistematika sistematikanya ya. Penulisan maksudnya bukan itu. Betul. Untuk sistematikanya ya seperti yang tadi saya sudah share ya. Jadi ini untuk sistematikanya seperti ini. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Untuk pengumpulan sebentar. Oh, Pak, mau nanya izin. Berarti yang dikumpulkan tugasnya itu nanti bentuk yang penulisan kertas itu sama ini ya, sama PPT-nya ya. Betul. Kalau yang seminarnya. Betul Bapak. Jadi ini untuk ini untuk observasi lapangan, ini formnya. Lalu untuk seminar ini pengumpulannya dan ini format tadi yang sama seperti yang sudah saya share tadi. Ini saya sudah tampilkan sudah unggah di Aldika. Izin Pak Aryo. Iya, silakan Bapak. Terkait dengan pengumpulan tugas kelompok ini, apakah setiap orang mengumpulkan atau kelompoknya saja Bapak? Sebaiknya tiap orang mengumpulkan. Jadi nanti si pengajar bisa menilai misalnya keaktifan ketika seminar seperti itu, Bapak. Jadi karena keaktifan ketika seminar itu juga mendapatkan penilaian. Jadi biar bisa menilai. Jadi setiap orang ngumpulin makalahnya Pak ya? Iya, makalah yang sama dengan. Jadi dalam satu kelompok itu setiap orang sama semua tuh yang dikumpulin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Lalu untuk penggunaan Zoom-nya besok, jika ingin menggunakan Zoom, bisa di antara Bapak mungkin Bapak Ibu ditunjuk siapa yang menjadi host, nanti bisa menggunakan claim host. Nah, fitur claim host di Zoom ini bisa dipakai dengan menggunakan host key ini 170580 untuk penggunaan Zoom besok kalau mau berdiskusi Bapak Ibu. Mungkin Pak Aryo, mungkin saran aja. Hostnya mungkin bisa ketua sama wakil ketuanya aja Pak. Biar mereka nanti yang ini. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Seperti itu, ketua dan wakil ketua kelas. Pak Aryo,
Ya. Tadi hasil diskusi kami di kelompok 5, kami mau zoom masing-masing kelompok aja, Pak. Kan bahasanya topik udah beda. Kalau antara ketua dan wakil jadi hostnya nanti melebar kemana-mana pembahasannya, biar kita fokus ke tugas masing-masing gitu loh, Pak. Masing kelompok maksud saya. Iya Bapak, nanti Bapak Ibu berkumpul dulu dalam Zoom besok. Nanti yang bertugas sebagai host itu memecah, membreakout. Karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak ada host dan co-hostnya, maka tidak bisa di breakout, kecuali Bapak Ibu punya Zoom-nya masing-masing, misalnya dari tempat kerja Bapak itu dipersilahkan. Ini hanya fasilitas tambahan dari kami seperti itu. Oke Pak, makasih. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, izin Ya. Pak Aryo. Ya. Karena kalau ya enggak apa-apa. Terima kasih kalau Perpusnas sudah menyiapkan room Zoom-nya untuk kita semua. Cuman kita belum ada kesepakatan teman-teman dari kelompok 1 sampai 5. Kalau saya tadi masuk kelompok 5, sepakat besok pagi jam 8 itu kita mau membicarakan tentang makalah tersebut. Kan belum tentu yang kelompok lain bisa gabung di jam tersebut, karena ketika saya hostnya, saya breakout-nya itu kan harus ada semua hadir baru saya breakout. Iya. Ya kan. Terus kemudian kalau enggak ada yang terlambat atau apa, itu kan bisa enggak masuk ke gini. Kebetulan saya di ITS megang adminnya untuk Zoom. Nah, nanti coba saya buatkan Zoom masing-masing kelompok, Pak. Jadi nanti saya share di di grup teman-teman, supaya nanti maksudnya kelompok 1 Zoom-nya ini, kelompok 2 link Zoom-nya ini. Cuma awal nanti saya bukai semua, saya host semua. Tinggal nanti kesepakatan kelompok 1 jam berapa, kelompok 2 jam berapa. Nah, setelah saya masuk di host, buka masing-masing, saya tinggal nunjuk itu salah satu orang di kelompok itu jadi host, setelah itu saya keluar. Saya tetap bertahan di kelompok saya. Iya. Gitu, Ya, Pak. ya, silakan, itu kami persilahkan Bapak Ibu. Bagaimana teknis Bapak Ibu untuk berdiskusi. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan mungkin? Atau apa? Ada yang belum jelas? Jadi untuk seminar yang perlu dikumpulkan adalah PowerPoint-nya dan juga kertas kerjanya itu. Dan juga jangan lupa menunjuk petugasnya. Jadi siapa yang share screen, siapa yang jadi narasumber, dan siapa yang jadi moderator. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas sepertinya Pak Aryo. Jelas ya, baik. Kalau Selebihnya begitu, nanti secara teknis kita bahas di grup aja. Iya, baik. Berarti kalau begitu, kalau memang sudah jelas, saya kembalikan kepada host. Baik Pak Aryo, Bapak Ibu sudah jelas semua ya. Oke, kalau gitu demikian pembelajaran untuk mohon izin Pak Nariman. Oke, Pak. Ya, nanti sebelum jenengan mengakhiri, bisa minta izin saya dijadikan host untuk memberikan kesempatan teman-teman menentukan ini moderator kelompok 1 dari kelompok ini dan sebagainya. Bisa Pak Nariman ya? Nanti saya live close sendiri gitu. Oh, silakan Pak, nanti saya buka Zoom-nya enggak apa-apa. Ya, Bapak pakai aja. Jadi saya langsung samain keluarkan, nanti saya otomatis jadi host, nanti bisa saya ini ke teman-teman supaya diskusi di Zoom ini. Oh, iya. Demikian pembelajaran daring untuk hari ini Bapak Ibu, telah selesai kita laksanakan, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Haryo selaku pemateri hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta diklat layanan
yang telah menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon izin untuk mengakhiri sesi tutorial online hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nariman, Pak Aryo. Matur nuwun Pak Nariman.